Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan hari ini saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam hari ini, pukul 21.00 ada dua data high impact. Yang pertama ada ISM Manufacturing PMI dan yang kedua ada GLTS Job Opening. Kita akan membahas satu persatu ya. Kalau kita melihat dari data ISM Manufacturing PMI, di mana angka previous to forecast-nya ada kenaikan ya prediksinya dari 47,2% naik menjadi 47,6%, dan nanti kita akan lihat hasil aktualnya apakah naik sesuai dengan forecast atau akan turun di bawah daripada forecast. Yang artinya di sini Anda bisa lihat di mana data ISM Manufacturing PMI ini adalah salah satu indikator penting ya untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur. Jadi jika angka PMI ini naik, ini menunjukkan ekspansi di sektor manufaktur yang mencerminkan ekonomi yang kuat. Maka dengan kondisi tersebut berpengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya ya, kalau datanya turun maka akan berdampak terhadap indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Dan yang kedua, data GLTS Job Opening kalau kita lihat dari angka 7,67 juta ke 7,64 juta ada penurunan angka. Jadi ketika nanti hasil aktualnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya meningkat contohnya, maka kita bisa melihat dari kondisi data GLTS ini ya. Jika data pembukaan lapangan kerja GLTS Job Opening menunjukkan kenaikan, ini menandakan permintaan tenaga kerja yang kuat yang sering diartikan sebagai sinyal positif untuk ekonomi. Jadi ya sama seperti ISM Manufacturing PMI tadi, maka akan berpengaruh terhadap indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau nantinya hasilnya turun di bawah 7,64% atau sesuai dengan ekspektasi, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Jadi indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Dan tentunya kita bisa melihat korelasinya terhadap XAU-USD, dan yang kita ketahui adanya hubungan antara XAU-USD atau gold ya memiliki hubungan terbalik dengan indeks dolar. Biasanya kalau indeks dolarnya turun, XAU-USD naik, dan sebaliknya. Kadang indeks dolarnya naik, XAU-USD turun. Tapi yang perlu menjadikan permasalahan saat ini di mana The Fed akan memangkas tingkat suku bunga ya yang rencananya di akhir tahun ini sebesar 50 basis point. Artinya gini, kalau saya melihat dari data ISM Manufacturing PMI atau GLTS Job Opening menunjukkan kenaikan, oke, dua-duanya nih menunjukkan kenaikan, maka artinya kan ekonomi membaik, ekonominya positif, berarti kan mendorong inflasi ya. Dengan mendorong inflasi kan harusnya keputusan moneter dari si Jeremy Powell kan harusnya menaikkan tingkat suku bunga, tapi di sini malah memangkas tingkat suku bunga. Artinya kalau nanti indeks dolarnya menguat, menurut saya ada potensi penguatan juga terhadap XAU-USD. Oke, menurut sudut pandang saya yang memang harusnya XAU-USD terjadi penurunan. Tapi kalau nanti hasilnya 50-50, maka berpeluang mana dulu nanti yang akan dilihat oleh sentimen pasar ya, apakah menunjukkan dorongan indeks dolar yang begitu signifikan bergerak bullish atau bergerak bearish. Dan makanya dari sini teman-teman harus waspada ya ketika membaca sebuah berita, karena penting untuk diingat ya bahwa pasar itu bisa bereaksi secara berbeda tergantung pada ekspektasi dan sentimen investor secara keseluruhan. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kondisi news yang malam ini, dan tentunya kita akan coba lihat secara teknikal ya. Kembali lagi di indeks dolar kondisinya saat ini seperti apa, apakah masih berlanjut bullish atau akan menunjukkan potensi penurunan. Sekarang kita akan lihat untuk market indeks dolar secara keseluruhan. Check it out. Oke, untuk market indeks dolar ya di time frame 4 jam, di mana pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi kenaikan. Bahkan sudah mendekati target yang tadinya sudah saya bahas ya. Dan akan meliquidity area previous week high sebelumnya yaitu di 101.22. Dan menurut saya potensi lanjutan kenaikan ini masih berlanjut.
Bahkan ada potensi dia akan mengejar juga daripada posisi high yang terbentuk di tanggal 19 September. Ini juga area liquidity ya di posisi yang lebih tinggi di 101.47, dan area di situ juga merupakan target 1% di 101.44. Jadi masih memungkinkan kondisi indeks dolar ini terjadi kenaikan. Adapun nanti kalau memang pergerakannya sempat terjadi koreksi ya, karena kan setelah dia break daripada trend line seperti ini ya. Ini kan dia bergerak naik dan break trend line. Nah, memungkinkan adanya potensi koreksi bisa terjadi ya seperti ini dan melanjutkan kenaikan kembali. Posisinya seperti ini. Tapi secara keseluruhan saya memiliki target terdekatnya adalah 101.15 sampai dengan 101.28. Ketika itu terus bergerak impulsif bullish, data ekonomi nanti menunjukkan kenaikan pada indeks dolar, maka tidak menutup kemungkinan di area 101.44 akan dikejar. Jadi pandangan saya, insya Allah indeks dolar sih masih memiliki potensi bullish ya untuk hari ini. Oke, sekarang kita lihat untuk market XAU USD. Oke, untuk market XAU USD ya, saya melihat secara keseluruhan sampai dengan posisi hari ini ya, ini terlihat searah ya dengan indeks dolar. Indeks dolar ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi kenaikan sampai dengan hari ini, malam ini. Dan XAU USD juga menunjukkan penguatan ya, dorongan momentum bullish yang sangat kuat. Bahkan candle terakhir bearish telah di break oleh candle impulsif bullish terakhir. Dan sebenarnya posisi ini kita bisa melihat target yang akan dikejar tentunya area liquidity previous daily high ya di 2666.05. Karena saya melihat secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah mencapai 17.26 dolar per troy ounce. Adapun kalau dia bergerak naik masih memungkinkan di area 2666.05 secara range pergerakan. Tapi saya melihat selama pergerakan saat ini belum mampu breakout ya di atas daripada area ini. Ya, yang saya tandain ya, di atas daripada 2653.73 maksimal sampai dengan 2658.55. Ini merupakan batas breakout ya. Kalau area ini berhasil di break, ya menurut saya potensi kuat akan bergerak bullish seperti ini. Oke, tapi kalau selama area tersebut tidak terjadi breakout, saya memiliki area yang teman-teman bisa pantau dari sisi time frame 4 jam, yaitu di 2639.72. Ini merupakan area batas breakout ya di posisi ini. Jadi kalau kita perhatikan dari pergerakan XAU USD dari posisi hari sebelumnya yang saya sampaikan, di mana low posisi 2643 ya di posisi ini berhasil di break, harusnya memang momentumnya bergerak bearish. Makanya Anda bisa pantau dari kurang lebih ya area yang saya tandain di 2653.67 sampai dengan 2658.55. Selama area tersebut tidak terjadi breakout, masih memungkinkan dorongan bullish ini ya di posisi ini bisa menjadikan acuan untuk sell ketika terkonfirmasi momentum sell yang sangat kuat dan dia akan bergerak turun. Oke, karena saya melihat di area fair value gap di sini sudah di break ya, area 50% kurang lebihnya dan masih cukup kuat, maka akan mengejar ke area berikutnya yang lebih tinggi. Karena di posisi ini fair value gap 4 jam tidak terkonfirmasi ya, adanya bearish engulfing ataupun bearish pin bar 3 inset down yang menunjukkan penurunan, masih bergerak sangat impulsif. Oke. Selanjutnya kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita pantau dulu di time frame 1 jam, kita cek. Oke, di time frame 1 jam ya, secara keseluruhan area yang saat ini saya tandain ya, baik di area batas breakout 4 jam di posisi ini, itu merupakan area zona pantau. Jadi kalau saya akan menunggu konfirmasi yang cukup kuat ya, karena posisinya masih sangat impulsif sampai saat ini, dan batas breakout berkisaran dari 2658.55 ya sampai dengan 2653.67 menjadikan zona pantau saya sampai dengan saat ini. Oke. Jadi di sisi ini
mulai saat ini sih yang sedang bergerak ya, karena sudah mendekati wilayah ini, pantau aja karena belum terkonfirmasi yang cukup kuat adanya momentum dia bergerak bearish. Ini adalah wilayah zona pantau ya, setidaknya di area sini kurang lebihnya. Dan apakah nanti ketika rilis news terkonfirmasi yang cukup signifikan di area tersebut bergerak impulsif atau impulsif bearish, maka memungkinkan market akan bergerak bearish ya. Pak tandain di posisi ini, saya tandain di sini nih. Nah, di sini juga ada area fair value gap ya. Oke. Ini bisa menunjukkan zona pantau berikutnya. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya masih melihat XAU USD ada potensi dia bergerak bearish harusnya. Karena posisi candle terakhir kemarin hari Senin sudah break daripada low, tapi penguatan saat ini menurut saya akan berpotensi menguji level 2653.73. Ini menjadikan catatan penting ya, 2698.55. Anda bisa lihat nanti kurang lebih pukul 20.00 pergantian candle 4 jam. Kalau hal tersebut berhasil break di atas daripada 2658.66 ya, tentunya dia akan mengejar daripada previous daily high. Jadi momentum bullish akan terus berlanjut. Tapi kalau area tersebut gagal, hanya sweep liquidity, maka akan berpotensi dia akan bergerak bearish yang sangat kuat. Kalau kita berbicara target bawah, ya target bawah kita lihat dari sisi yang saat ini ya, kita akan coba lihat target momentum ke bawah masih memungkinkan untuk mengejar previous daily low ya, paling terdekatnya nih. Oke, paling terdekatnya adalah previous daily low ada di 2625 ya kurang lebih, dan sampai di posisi 2618.44. Kalau dia cukup kuat akan mengejar 2609.61. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market XAU USD ya, dari review ini. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.